luar biasa Pak Habib Lutfi, sudah 1 tahun. Terus juga ada guru saya Pak Profesor Mahfud Hamdi, Pak Arsyadus Guru, Pak Matul Ada Barat, Pak Marjan Maringka, Pak Syarian, Bu Isya, saya terima kasih Pak Adiasa Daud, ya. Dan nah ini bukti kolaborasi. Tema yang kita hadirkan hari ini adalah bersatu, berkeadilan dan sejahtera melalui semangat kolaborasi. Ada kawan saya Pak Fahri Hamzah. Beliau dari segi politik berasal dari partai lain. Dulu PKS, saya Kristen dari Gerindra, tapi kita bersahabat. Luar biasa ya. Dan sekarang lebih bersahabat lagi, lebih ada lagi. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya mau ucapkan atas perkasa menghadir kita semua pada Pak Serian ya sebagai ketua, tadi ada lagi sibuk urus acara ini. Terima kasih di tengah kesibukan kalian bapak-bapak yang sempat untuk mengurus ini, mengundang begitu banyak tokoh nasional. Kita hadir 1 tahun Ormas, ulang tahun 1 tahun, ya kita ucapkan, semua kita ucapkan selamat ya atas 1 tahun, ya mudah untuk mempersatukan suatu organisasi dengan begitu banyak unsur. Namun saya kira kita hadir hari ini karena temanya sangat penting. Tadi saya dengar dari Prof. Mahfud, ini kolaborasi persatuan nasional sangat penting. Kenapa? Yang tadi disebut oleh Pak Handoyo itu sangat benar. Kita lihat di bumi ini sekarang begitu banyak negara yang pecah. Bangsanya, rakyatnya, kita tidak perlu jauh-jauh. Saya sama Pak Prabowo ke New York beberapa minggu lalu, beliau hadir acara sidang umum PBB, Majelis General Assembly PBB. Saya hadir juga sama waktunya saya hadir sebagai utusan khusus untuk perubahan iklim dan energi. Saya hadir, ada 50.000 peserta yang hadir acara Climate Week, Minggu Perubahan Iklim, itu setiap tahun bulan September diadakan di New York. Dari 170 negara ada perwakilan. Itu di luar PBB. Tapi di situ kita lihat negara yang sekarang yang pecah masyarakatnya, rakyat dan publiknya adalah Amerika Syarikat sendiri. Amerika Syarikat sendiri yang dari dulu jadi acuan kita, panutan kita, sekarang pecah. Sampai di sana tokoh-tokoh kalau bersuara dan beda dengan pemikiran aliran-aliran lain, langsung ditembak dari bunuh. Ada anak muda 31 tahun yang bersuara untuk ide-ide konservatif, namanya Charlie Kirk. Saya ikuti dia sejak 5-6 tahun, anak muda 31 tahun. Anak luar biasa. Lepas dari kita sependapat dengan dia atau tidak, tapi dia sendiri, saya lihat, dia selalu mengajak pihak lawannya untuk berbicara, diskusi, untuk mencari titik kesamaan, negosiasi. Tapi ternyata pihak lawan dia tidak mau mencari titik kesamaan, melainkan mau memusnahkan dia, melenyapkan dia. Ditembak di depan ribuan orang. Itu ada di televisi, mengerikan, di YouTube ada. Ditembak langsung. Di situ kita lihat Amerika sekarang polarisasi. Kita sudah tahu banyak negara polarisasi. Suriah, Lebanon,
Irak, Yaman, Libya, Nepal, sekarang saya lihat Maroko, banyak karena tidak ada pihak-pihak yang tidak mau mencari titik kesamaan. Maka saya ucapkan ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Betul Pak Mahfud. Indonesia ini kita masih beruntung Pak, karena kita bersatu. Kalau kita beda pendapat, kita beda pendapat. Ada Pak Oso di sini, ya, dari partai yang berbeda dengan partai saya. Tapi kita duduk bersama, kita cari titik bersamaan supaya rakyat kita jangan dirugikan. Jangan sampai ada ribuan anak-anak bisa mati konyol karena pemimpinnya egoisme. Saya 33 tahun lalu saya berbisnis di negara Sudan. Saya 33 tahun yang lalu saya berbisnis besar di Sudan. Saya kenal pemimpinnya waktu itu, Jenderal Omar Bashir. Saya sering ketemu waktu itu. Saya sangat sedih. 33 tahun kemudian, Sudan hancur. Hotel Hilton yang saya kunjungi dan saya pakai waktu itu, saya lihat di sana hancur. Gedung-gedungnya hancur, istana presiden hancur. Kenapa? Karena ada pemimpin Sudan begitu egois. Tidak mau cari, semua mau berkuasa. Semua mau jadi pengendali kekuasaan. Jenderal Burhan di satu pihak, Jenderal Degalo di satu pihak, mereka berdua kepentingan pribadinya. Dan di sini saya bersyukur kita menyaksikan dua pemimpin besar negara kita, Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo, bisa memadamkan ego mereka, bisa bersatu supaya anak-anak kita, anak saya, anak kita, cucu kita, cicit kita nanti bisa berkembang dan bisa sejahtera, makmur, insya Allah, ya, dan lebih sejahtera lagi. Dan kita, negara kita rukun. Sudan, saya sedih sekali. Saya kenal orang-orang di Sudan. Sedih sekali saja. Itu adalah contoh buruk, contoh jahat egoisme pemimpin-pemimpin pribadi, individu yang sangat selfish, hanya memikirkan sendiri saja, tidak memikirkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Dan di sini saya berbangga bahwa pemerintah kita, pemimpin kita Pak Prabowo Subianto, yang nanti hari Senin insya Allah akan merayakan tahun pertamanya, ya, Pak Fakhri juga menjabat 1 tahun. Kita menyaksikan banyak kemajuan-kemajuan. Tentu ada kelemahan. Saya dan Prabowo yang testimoni, kita mengakui kekurangannya. Tadi disebut MBG ada kekurangannya. Tapi ternyata ada 112 negara. Sebelum kita, ada 112 negara yang sudah mulai dan menjalankan dengan sukses. Maka kita yakin bangsa Indonesia juga akan menjalankan MBG dengan sukses, walaupun terlambat. Yang pertama yang selalu wanti-wanti dan ingat ketidak untuk kita harus waspada korupsi, itu Prabowo Subianto yang selalu ingatkan saya dan kawan-kawan, kita harus waspada korupsi. Yang pertama di MBG, program MBG. Seperti setahun yang lalu saya sudah bilang ke Pak Handoyo dan kawan-kawan, betul kan? Kita harus waspada. Pada saat program MBG dimulai, kita harus waspada karena tikus-tikus dan kecoa-kecoa akan keluar. Pasti ini Indonesia. Prabowo dan saya sudah lama orang Indonesia. Kita sudah tahu budaya Indonesia.
Dan salah satu ciri budaya yang kurang baik kita akui adalah korupsi. Betul. Betul atau tidak? Bukan hanya di pemerintah, di perusahaan swasta juga ada korupsi. Betul atau tidak? Betul. Di yayasan-yayasan ada korupsi. Di gereja ada korupsi. Betul. Di pesantren ada korupsi. Betul. Di vihara ada korupsi. Betul. Kita harus akui. Dan di kuil-kuil Hindu juga ada korupsi, betul? Betul. Ini manusia. Dengan titik laut semua manusia, apapun suku dan agamanya, kita satu. Maka kita jalan terus NPB. Karena saya selalu kasihan Pak Dadan kepada BGN. Saya selalu rewel. Saya Pak paling rewel saya Pak Mahfud. Tiap hari saya kirim ke dia. Bisa 2-3 kali sehari saya kirim dia. Curhat-curhat. Laporan korupsi. Ini ada belatung, ada semut, ada apa, ini main. Saya Pak Dadan udah mungkin matanya dan telinganya udah penuh dari Hashim. Saya yang jaga. Jangan sampai ada pikiran pasti ada korupsi, kita harus. Namun dari ribuan kasus keracunan ada puluhan juta anak dan ibu sudah terima makanan luar biasa. Saya cek dengan seorang kiai dari Jawa Timur, teman saya, kawan Prabowo juga. Dia lapor ke saya, Pak, yayasan saya, pesantren saya menjalankan, dan luar biasa Pak, luar biasa. Sekarang anak-anak disuruh orang tuanya bersekolah. Sekarang anak-anak minta ke sekolah, yang dulu malas ke sekolah. Karena perut mereka semuanya terisi dengan makanan yang bagus. Dapat telur, ada yang dapat susu, dapat kelor, dapat tempe, dapat ayam. Bukan hanya nasi putih dan garam saja yang seperti mereka alami sebelumnya. Bulan lalu saya dipanggil ke istana bicara dengan Pak Prabowo. Maaf Pak Handoyo, mungkin sudah dengar 1-2 kali ini, jangan ini sudah jenuh dengar ya. Tapi karena Pak Mahfud belum dengar, ya Pak Rubu belum dengar, ya Pak Fahri belum dengar, Pak Abdul Tuti belum dengar, Pak Adi Aksa Jawab belum dengar. Saya mau cerita. Saya dipanggil ke istana, yang ngobrol-ngobrol dengan kakak saya, dia cerita sama saya. Sim. Saya baru ditemukan ya, ada anak kecil, bocah namanya Naila. Anak kecil ini nggak sampai berapa tahun umurnya, 45 atau berapa. Tinggal bersama 2 saudaranya dengan ibunya. Ibunya ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya dan istri dan anak ini tidak diurus. Ternyata di Indonesia banyak bapak-bapak brengsek ternyata. 3 anak ditinggal dalam gubuk. Ibu mereka dapat penghasilan dari mana tuh? 600.000 rupiah per bulan. Gubuk itu saya sedih. Kaget. Waktu itu Pak Gus Ipul ya, Menteri Sosial kasih dia ada paparan. Tapi saya dengar dari Prabowo. Prabowo bilang sih, kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa membantu mereka? Kita harus bantu mereka. Dan di situ lahir program sekolah rakyat. Sekolah rakyat untuk Naila, saudara-saudaranya, dan Naila lainnya seluruh Indonesia yang ternyata banyak. Kita berikan kesempatan untuk the least of the least, the lowest of the low, yang tidak mungkin dapat kesempatan belajar. Kita berikan harapan bagi mereka. Itu yang Pak Prabowo waktu itu berkaca-kaca hampir nangis di depan saya. Kita harus bantu mereka.
Kita di situ. Ya, kenapa sekolah Garuda? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ini bukan untuk anaknya Habib Lutfi, bukan. Bukan untuk anaknya Pak Handoyo, atau anaknya Pak Fahri, atau anak Babinsa, bukan. Bukan untuk anak Kepala Desa, bukan untuk Kapolsek, bukan. Mereka semua sejahtera. Ini adalah yang di bawah mereka. Dan ternyata di bawah mereka banyak juga. So ini kita berbuat dan kita berubah nasib jutaan anak-anak. Di samping itu ada program Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini untuk memberikan pendidikan khusus Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, and Medicine untuk semua anak yang berbakat dan semua anak yang punya IQ tinggi. Itu boleh. Cucunya Pak Habib Lutfi boleh. Cucunya Pak Adiaksa boleh. Cucu kita semua boleh. Saya lihat semua di sini sudah sejahtera, saya lihat. Tidak ada prasejahtera di sini. Saya kira banyak yang lebih sejahtera dari saya lihat. Yang lebih gemoy lah. Kan nggak boleh kurus. So ini prestasi-prestasi. Tujuan kita adalah untuk memberikan makanan gratis untuk 82 juta jiwa. 78 juta anak sekolah, anak prasekolah, dan 4 juta anak-anak dalam rahim ibunya yang belum lahir. Kalau ternyata banyak ibu-ibu yang miskin melahirkan anak-anak yang cacat, itu ada data. 50.000 anak setiap tahun lahir dengan mental atau tubuh tidak sempurna, disabilitas atau dan dengan kata dulu namanya cacat. 50.000. Dan itu tercatat dan banyak yang tidak tercatat. Catat karena ibunya miskin, tidak dapat nutrisi yang baik. Kita bertekad untuk memberikan semua ibu-ibu di Indonesia yang mengandung dapat makanan yang bergizi, nutrisi yang baik. Ini adalah program investasi, bukan program konsumsi. Anak-anak kita adalah modal. Modal yang kita harus pelihara, kita rawat, dan kita harus berbesar, dan kita harus mendidik. Itu ada investasi. Dan di sini ada program-program yang besar untuk hemat kebocoran-kebocoran, menutup kebocoran. Pak Prabowo sudah bersumpah akan berantas korupsi. Dan sudah ada program-program dan nyata, aksi nyata, tindakan nyata. Ternyata waktu Pak Prabowo disumpah jadi presiden, dan saya kira Pak Fahri di sidang kabinet mungkin sudah tahu lebih dari saya. Ternyata dilaporkan bahwa ada 3,7 juta hektar hutan lindung dan taman nasional dirampas, dicuri dari pengusaha-pengusaha nakal dan ditanami 3,7 juta hektar kebun sawit, semua ilegal. Ilegal. Tidak bayar pajak, tidak bayar pajak bangunan dan bumi, tidak bayar retribusi, tidak bayar royalti, tidak basah. Negara dapat nol besar. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan penegak hukum lapor ke Pak Prabowo. 3,7 juta hektar tanah ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun. Saya dengar Pak Fahri udah tahu ya. Terus mereka minta petunjuk, gimana Pak? Petunjuk Bapak gimana? Pak Prabowo kaget, suruh dikaji lagi. Kalau benar itu harus ada tindakan.
Dan memang sudah ada tindakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya bisa laporkan sekarang hari ini, saya dapat kabar dari dia. Sekarang sudah semuanya 3,7 juta hektar sudah dikuasai kembali oleh negara. Dan negara akan dapat pajak, retribusi, penghasilan, semuanya yang hak negara kita akan dapat. Nyata. Janji untuk rakyat Indonesia sudah mulai dipenuhi. Ada sekarang aksi nyata memberantas mafia migas. Orang yang dulu mungkin dianggap kebal hukum sudah mulai dicari-cari dan sudah ditangkap. Sudah belasan ditangkap dan saya dengar sudah mulai sidang. Saya kira Pak Mahfud dengan Andi yang paling senang karena beliau sudah waktu itu ya. Kita sudah mulai Pak, sudah mulai dibongkar, sudah mulai dicari. Red Notice Interpol sudah keluar, Bapak udah tahu. Sebentar lagi yang bersangkutan kita bawa kembali ke Indonesia. Saya ditelepon beberapa bulan, saya maaf ya, mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam minggu. Berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam minggu. Saya, kamu ngapain? Saya di rumah, lagi baca buku. Ini malam minggu, nggak jalan-jalan. Enggak, bisa di rokok. Saya ya, baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar? Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Ya, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa. I told them to. Ya, benar ya, ngerti kan? Ya, ini begini loh. Dan saya mau sampaikan beberapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus Pak. Saya orang Kristen Pak. Habib. Saya bukan pejabat mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung 25 triliun. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, dia kaget. Saya lihat mukanya, kaget gak percaya. Itu yang menyangkring saya Pak, saya bisa menolak. Ya Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Amin. Amin. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba setan-setan datang. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. 3,7 juta hektar dirampas
dari penjahat-penjahat. Sekarang saat ini tambang-tambang ilegal lagi dikuasai kembali. Mafia migas sudah mulai dibongkar. Tapi penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada. 1 tahun, banyak tantangan, banyak pencobaan. Ya, saya kira kita bersyukur, kita pemerintah kuat, pemerintah utuh. Saya paling sedih selain dari Sudan, saya sering ke Prancis. Negara Prancis pemerintahnya berantakan. Sudah punya 5 perdana menteri dalam 2 tahun. 5 perdana menteri, Pak. Sekarang kacau balau, Pak, politik Prancis. Banyak negara-negara lain juga kacau. Indonesia bersatu dengan segala kelemahan. Kita kalau ada beda pendapat, ajak negosiasi. Ini yang saya belajar dari Prabowo. Kita ajak negosiasi. Dengan pihak lawan jangan dianggap musuh. Lawan dianggap teman yang beda pendapat. Kita ajak bicara. Yang penting damai. Yang penting anak-anak kita, cucu kita tidak rugi. Ancaman-ancaman yang kita lihat juga intoleransi. Saya dapat tiap hari kasus-kasus korupsi di BGN, bukan dari itu yang saya dapat. Kasus intoleransi di Padang, di Sukabumi, di sini, di sana, di Tangerang, itu ada. Tapi kita hadapi. Nothing is perfect. Yang penting penegak hukum ikut memberantas intoleransi. Kapolda lapor ke saya, sudah ini, Kapolda ini sudah. Ya, yang kita itu. Dan kita ajak semua tokoh agama kita bersatu. Damai. Yang akan menghakimi kita itu di akhirat. Jangan sesama manusia menghakimi manusia lain. Saya menganut iman ini dan menganut percaya ini, nanti Tuhan yang nanti menilai saya, betul? Kalau saudara mau pilih jalan lain, silakan. Nanti di akhirat Tuhan yang menghakimi sesuai dengan kita masing-masing. Jangan saudara kita di bumi kita menilai sesama manusia. Karena yang tahu dosa-dosa kita itu hanya satu, Tuhan, betul? Ya, saya tahu dosa saya. Ini yang penting damai di Indonesia, yang penting rukun. Dan untuk terima kasih Pak Handoyo, Pak Serian, semua bisa hadirkan kita semua supaya kita ini. Nah, salah satu tugas Formas menurut saya waktu itu bicara mengawal, mendampingi pemerintahan. Kekurangan-kekurangan pemerintahan dilaporkan kepada pemerintah. Kekurangan-kekurangan di bidang perumahan lapor ke Pak Fahri Hamzah dan Pak Ara Sirait. Kekurangan-kekurangan korupsi di bidang wilayah lapor. Kalau tidak ada tindakan, lapor ke saya. Kan saya nanti lapor ke presiden. Itu yang seharusnya. Ya. Berikan waktu untuk perbaikan. Lapor ke ombudsman. Ombudsman ada berapa? Banyak ombudsman, stafnya banyak. Ya, tadi Pak Adi Gunadi kan ada yang mau lapor, Pak Handoyo mau lapor ada kasus apa? Ya, ikut jalur-jalur yang resmi dulu Pak.
Nanti ke saya. Kalau resmi-resmi ini nggak jalan, lapor saya. Kan begitu. Jangan semua lapor ke saya semua, itu satu gunung laporan. Saya cari waktu. Saya cari waktu untuk urus. So ini tugas, misi dari Formas, mengawal dan menjaga. Kalau ada kasus korupsi, dari awal saya sudah bilang setahun lalu, dipantau, diamati, lapor. Kita lihat. Ya. So ini, ya maaf ya, kalau presiden kita mau disodor $1 miliar, dia tolak. Mau dikasih $10 miliar, dia juga akan tolak. Dia dikasih $100 miliar, saya yakin dia akan tolak. Nggak bisa, Prabowo nggak bisa. Mudah-mudahan juga saya nggak bisa. Insya Allah, Insya Yesus. Ini tugas Formas. Ya, saya lihat tokoh agama, saya lihat akademisi, saya lihat mantan tentara, mantan polisi. Tugas kita adalah untuk menjaga, mengawal, mendampingi, memantau, surveillance, dan itu kita jalankan tiap hari. Yakub Balan, ini salah satu tokoh Hindu yang membantu saya. Tiap hari kasus-kasus. BGN kita pantau, Pak Dadan kita undang, Pak Dadan kita akan undang lagi. Terus fair, jangan fitnah. Fitnah, kalau dari agama Pak, fitnah itu paling keji ya, Pak Habib. Jangan fitnah dengan niat yang jahat. Kalau ada laporan harus diperiksa dulu. So, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, terima kasih. Kehadiran kalian semua menunjukkan kalian peduli dengan keadaan bangsa. Ya. Keadaan bangsa tidak semua sempurna, tapi kita on the right track. Tujuannya kita mulia, Indonesia sejahtera. Ada terakhir dari saya berbangga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3 bait. Kita selalu nyanyi yang pertama ya, stanza pertama, bait pertama. Pada intinya di situ diserukan Indonesia merdeka, Indonesia bersatu. Tapi seringkali kita lupakan yang kedua dan ketiga. Apa intinya? Yang kedua, saya lihat intinya adalah Indonesia bahagia. Indonesia bahagia. Yang ketiga, intinya apa? Indonesia abadi. Indonesia merdeka, Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Dan di situ kita sudah merdeka 75 tahun. Ya, orang bilang Prabowo salah, kita merdeka 80. Kita menyatakan kita merdeka 80 tahun lalu. Tapi kemerdekaan kita baru diakui oleh dunia internasional tahun 50. Itu fakta sejarah. Tapi dalam 75 tahun, sebagian kecil atau besar, kita harus ukur, rakyat Indonesia belum bahagia. Itu adalah tujuan pemerintah sekarang ini. Ini tujuannya Prabowo, tujuannya Fahri Hamzah, tujuan orang-orang tahun ini. Kita mau menunjukkan Indonesia yang bahagia. Itu memang berat. Tapi kita sudah mulai untuk menjadi bangsa Indonesia bahagia. Tujuannya untuk apa? Indonesia abadi.
Kalau rakyat Indonesia tidak bahagia, sebagian rakyat kita di Papua tidak bahagia, sebagian rakyat kita di Aceh belum bahagia, sebagian rakyat kita di Jakarta juga belum bahagia. Dan kalau tidak bahagia, Indonesia bisa ambruk, Indonesia bisa disintegrasi, Indonesia tidak utuh dan Indonesia tidak abadi. Ya. So ini pesan saya. Terima kasih semua bisa hadir. Kita tetap menjaga kerukunan, kita menjaga keutuhan. Ya. Tadi sudah disebut Pak Handoyo, zaman modern ini dunia maya, sosial media sangat potensi bagus, tapi sangat berbahaya. Karena ternyata bukannya di Indonesia saja Pak Handoyo, di Amerika orang juga percaya. Apa yang mereka baca langsung itu dipercaya. Kita sudah tahu sebagian news atau opini di dalam dunia maya itu palsu, itu hoax, fitnah. Dan di situ tantangan utama. Bagaimana bisa supaya rakyat kita tidak hasut, ya, dihasut, difitnah, ya, ada ajaran kebencian, itu tantangan. Saya sekira begitu cukup lama, maaf tadi kan saya. Ya maaf, saya juga ada acara lain. Ya. Masih ada 15 menit, nggak apa-apa. Tapi saya kira demikian dari saya cukup lama, maaf ya. Dan terima kasih semua bisa hadir, Pak Mahfud MD, Pak Ruru, semuanya, Pak Oso, kawan-kawan semua. Kalau saya nggak bisa satu persatu, tapi saya berharap tahun depan kita ketemu lagi. Ya, dalam satu tahun kemudian lebih banyak aset-aset dicuri oleh penjahat dan dikembali ke negara. Ya, pendidikan lebih bagus. Naila nanti akan dapat pendidikan yang lebih bagus. Teman-temannya Naila akan lebih bagus. Ibunya Naila dapat rumah yang layak, ya Pak Fahri. Ya. Bukan di gubuk, dalam rumah yang layak. Maaf, 1 menit lagi saya mau jelaskan program Pak Fahri yang dipimpin Pak Fahri dan Pak Sarah Sirait itu untuk menciptakan, membangun jutaan rumah, ya, jutaan apartemen dan rumah yang layak, yang modern. Itu salah satu tujuan utama dari pemerintah kita. Terima kasih Pak Fahri bisa hadir dan terima kasih ya perjuangan Anda. Kita semua tahu itu. Terima kasih. Saya kira demikian dari saya. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.